Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Baik, sehat. Sehat ya? Oke, Alhamdulillah saya sehat. Siapa lagi nih ya? Syawal sehat, Syawal. Kayaknya tadi saya lihat Syawal kayak unmute, tapi suaranya nggak ada yang denger suara Syawal nggak? Nggak kedengeran ya? Iya Syawal, suaranya nggak masuk Syawal. Cuma unmute-nya kelihatan unmute, tapi kayaknya suaranya nggak masuk Syawal. Coba di tes-tes deh audio inputnya deh. Oke, ini baru ada Sayat aja. Makasih nih Sayat udah nyala kameranya. Yang lain juga boleh ya disusul. Seperti biasa saya lebih senang kalau bisa lihat wajah teman-teman. Sehingga ya meskipun kelasnya online kita bisa berasa tatap muka gitu ya. Oke, ada Udin juga. Lalu ada siapa lagi? Lagi pada di rumah aja ya hari ini ya. Kalian tuh di apa di usia segini, di semester segini tuh kalian tuh ke kampusnya tuh hari apa aja sih biasanya? Atau nggak rutin? Nggak tentu. Nggak tentu, Pak. Nggak tentu. Kalau Udin hari apa aja biasanya ke kampusnya? Nggak pernah malah. Nggak pernah. Astagfirullah, tobatlah Udin. Nggak ada yang Ngomongnya. nyariin emang di kampus. Nggak ada. Nggak ada Penelitian ya. saya aja kampus. Kalau apa? Penelitian saya nggak di kampus. Oh gitu, oke. Emang kalau Udin penelitiannya apa? Ada, Pak. Ada Ada. digit? Ada ya, ada Ada. tahu ada. Ya saya nanya apaan? Nggak mau ngasih tahu. Ada atau ada deh ya maksudnya ya? Ada deh gitu ya? Ada deh gitu ya. Oke oke, siap siap. Oke, cukup tahu lah Udin mah. Kalau yang lain gimana? Felicia katanya ke kampus hari ini. Ada apa Felicia di kampus? Mana Felicia katanya ke kampus? Oh, mungkin lagi di Gojek kali ya. Lagi di jalan, enggak ya? Oh, kelas dan bimbingan. Oke, siap siap. Oke, mantap. Ada kelas-kelas apa hari hari Jumat begini, Felis? Yang kelas cuma kamu aja berarti nih. Yang lain nggak ada. Kelas Saya machine ada juga, learning. Pak. Oh, siapa juga? Sayed juga. Sayed Iya, juga kelas machine machine learning learning juga. juga kah? Iya, Oh, jam berapa kelasnya sama Pak Bambang kan ya berarti itu ya? tiap jam 1, Pak. Oh, I see. Oke, oke. Tapi belum belum berangkat ke kampus nih atau udah di kampus nih, Sayed? Belum, soalnya deket ke Oh iya, emang di saya kelas tuh rumahnya juga. di mana? Di ini dekat pos satpam ya? ONJ gitu sebelahnya nggak ada ya? Nggak ya? Di daerah mana? Saya kos di Daksin, Pak. Oh Jadi tinggal kosan. Oh di jalan. Daksin. Oh ya ampun dekat banget ya. Tinggal jalan kaki ya. Oke oke siap siap. Oke kalau yang lain gimana? Masih di rumah semua berarti selain apa? Yang ke kampus hari ini berarti coba value sama Sayed doang ya. Dan yang kelas berarti emang cuma tadi ya machine learning aja ya. Selain itu berarti sama kayak Udin semua kah? Nggak ada yang ke kelas lagi? Nggak ada yang ke kampus lagi? Putri juga sama tuh kayak angguk-angguk ya. Syawal, Syawal juga nggak pernah ke kampus juga? Coba tes Syawal suaranya tadi nggak kedengeran suaranya Syawal. Coba sekarang suaranya. Coba ngomong Syawal. Tes. Nah, Nah, ya udah masuk nih. Cuma senyumnya doang tadi yang kelihatannya. Sekarang udah bisa kedengeran suara. Kalau Syawal gimana ke kampus nggak hari ini? Atau dalam seminggu ke hari kampus ini nggak? kayaknya enggak. Dalam seminggu tapi pernah ke kampus Minggu untuk ini kuliah belum juga? lah. Enggak ya? Iya sih Iya, udah Pak, tahun pernah. keempat ya. Tinggal Pernah, menikmati Pak. masa-masa akhir perkuliahan kayaknya ya. Tahun depan udah apa semester depan udah skripsi udah lulus deh. Atau ada yang skripsi semester ini? Ada nggak sih dari kalian? Enggak ya. Kali gitu Udin udah ngerjain penelitian belum ya? Enggak semester ini juga ya. Putri, Putri belum semester ini. Semester depan semua berarti ya, mudah-mudahan ya. Oke deh, sip sip. Nah ini udah mulai rame, udah ada berapa? 11 orang. Jadi mungkin kita seperti biasa absen dulu teman-teman. Boleh coba kasih senyum terbaiknya. Saya akan ambil gambar dalam satu, dua. Wih, bentar, nambah nih, bentar. Oke, nyala dulu. Oke, nah Gibran akhirnya nyala kameranya ya. Iya, coba hitung. Satu, dua, tiga. Oke, good. Saya taruh dulu ya di notes-nya. There you Bapak go. maaf izin sebentar ya Pak mau ganti device.
Oke, oke. Ya, udah yang penting udah masuk ya. Kayak paling heboh senyumnya Gibran itu ya, sampai miring begitu ya. Oke, good, good. Oke, ya, terima kasih teman-teman semua udah hadir di kelas kita hari ini. Dan ya, seperti biasa kita akan melanjutkan diskusi kita tentang analisis sinyal digital. Dan seperti yang teman-teman sudah ikuti materinya sejak kemarin, kita memang berfokus pada dua ya di perkuliahan ini, yaitu analisis data audio dan juga analisis data seismik ya. Kita udah selesai dengan analisis data audio dengan menggunakan Librosa yang kita udah pelajari juga dari pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita akan mendalami lagi tentang analisis data seismik yang kelihatannya waktu minggu lalu agak terlalu sempit waktunya ya. Tapi saya sempat taruh ini sih buat apa namanya self learning material di docs-nya. Teman-teman udah sempat lihat belum ya? Tutorial yang YouTube itu. Itu dia cukup kasih apa namanya tutorial lebih lengkap mungkin ya terkait dengan cara untuk mengolah data menggunakan OpsPy. Dan selain itu juga saya rasa teman-teman juga udah sambil mencoba langsung ya dengan mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Jadi mungkin kita akan coba untuk mendiskusikan tugas yang teman-teman sudah kerjakan ya seperti biasa. Oke. Lalu kemudian sebentar, mungkin saya akan lihat dari instead of yang udah ngumpulin tugas pertama atau terakhir, mungkin saya akan lihat dari partisipasi kali ya yang agak jarang nongol di diskusi, mungkin saya akan panggil untuk menjelaskan tugasnya ya. Jadi di sini ini udah ada tim 5 3 3 3. Nah, ini dua nih Putri Aurelia. Oke. Nah, ini Putrinya juga udah ada di sini ya. Halo Putri, bisa di-unmute? Bisa, Pak. Ada. Oke, Putri sudah mengerjakan tugasnya, Putri? Sudah, Pak, sudah. Oke, siap. Saya coba akses dulu tugasnya ya. Atau Putri mau jelasin by screen sharing sendiri? Enaknya gimana tuh? Dari Bapak aja deh, Pak. Oke, oke. Stuck. Soalnya ini kamera saya kalau di share screen suka putus-putus. Oh, oke, oke. Suka putus ya. Oke, baik. Sebentar, mana ya Putri? Pekerjaannya Putri. Putri Aurelia. Oke. Kita mulai dari bagian yang... Oh, ini ada Python-nya juga sih sebenarnya. Jadi mungkin saya run aja ya Python-nya. Bisa nggak ya? Sebentar ya, teman-teman. Oh, oke, ini saya download dulu. Oke. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke, jadi seperti yang teman-teman sudah mengerjakan tugasnya masing-masing ya. Jadi penugasannya itu ada pertama itu tutorial menggunakan OBSPy dan yang kemudian yang keduanya itu adalah ada mini project ya, di mana teman-teman diminta untuk menangkap sinyal dengan menggunakan OBSPy ya. Oke, jadi sebentar teman-teman. Ini udah kayak buka belum ya? Jupiternya Putri. Oke. Kita mulai dari Jupyter Notebook yang dibuat sama Putri dulu kali ya. Ini ya, Jupyter Notebooknya ya, Putri. Jadi di sini, Benar, Pak. oh, ini kelihatan nggak nih? Kelihatan ya, screen-nya udah ya. Oke, jadi Sudah, Pak. di sini Putri pertama ini nge-install si ininya ya. Bentar nih saya select kernelnya dulu bisa nggak ya? Ini kayak environment-nya beda ya. Jadi mungkin, oh ini dia. Oke. Ya, jadi di sini ada pertama ini untuk nge-install ininya ya, untuk kartu Pi kayaknya ya Putri ya, biar bisa ngeplot di mappingnya ya. Iya, Terus pakai habis itu, kartu, Pak. terus di sini untuk nge-install OpsPy ya, saya rasa udah ya. Nah, paling nanti yang perlu di run itu adalah yang ininya aja kali ya. Jadi karena di sini di saya sendiri kan udah ada OpsPy-nya, jadi mungkin ini kita off dulu aja. Terus habis itu nanti di sini ada ini apa namanya OS ini untuk nge-akses directory ya. Jadi coba deh kalau misalkan kita running di sini. Ya ini berarti nanti dia bakal nge-run untuk ininya ya. Oke, bentar ini nggak usah di running aja berarti ya, langsung aja ya. Oke, habis itu boleh dijelasin nih Putri apa yang dilakukan di sini?
Jadi yang pertama aku import Import. library yang dibutuhin kayak Heeh. misalnya Opsai buat membacanya, terus buat import data dari seismiknya sendiri, terus OS buat directory-nya, terus NumPy juga. Lalu di Oke. bagian bawahnya yang ini Bentar, tuh kita buat coba running saya ya. Jadi ini di sini tuh berarti harusnya ada ini ya, ada folder di dalam folder output ada folder figures sama di dalam folder data ada folder web forms gitu ya. ya benar Pak. Oke, sip sip. Lanjut. Lalu di sini saya cek di dalam apa namanya data Iris sendiri ini ada stasiun-stasiun apa aja yang ada di sana. Terus kayak ini ada AAE terus dan kawan-kawan nih Kita Anmo juga coba ada. lihat ya. Oke, ini kelihatannya lagi loading. Nah, ini dia. Jadi hasil pembacaan datanya seperti ini ya, Putri ya. Iya benar Pak. Buat cek stasiun apa aja yang ada di data Iris. Ah, ah. Lalu Ini tapi pakai networknya yang spesifik ya. Kayaknya ini networknya diambil dari yang IU ya, berarti ya. ya benar Pak. Soalnya sebelumnya saya coba beberapa network lain kayak bentar apa ya namanya EBH atau EBHZ atau apa gitu Pak. Itu stasiunnya dikit. Jadinya saya pakainya yang itu. Iya, ha, 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 ha. Oke, oke, sip, sip. Lalu? Terus saya membaca data waveformnya. Di sini sebenarnya random aja sih Pak. Saya ngambilnya di sini tahun 2009 bulan Oke. Agustus. Sebentar deh, mungkin ini biar lebih comparable, saya juga sekalian tampilkan instruksi untuk tugasnya kemarin ya. Ini kelihatan nggak side by side kiri kanan teman-teman screen-nya? Di Kelihatan ya? saya enggak Pak. Mana? Oh iya, Oh di yang saya. lain kelihatan nggak? Bentar, saya coba. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Ini kiri ada PDF, kanan ada ini apa namanya? Ada Jupiternya Putri nih. Kelihatan nggak Putri? Oh sudah baru Pak. Oke oke, sip sip. Ya tadi berarti di sini udah apa namanya di sini Putri yang bagian ini tuh ya bagian yang membaca data. Ini sekarang ini baru mulai ya tentang membaca data waveform berarti ya. Iya Pak. Oke, coba dijelasin gimana nih? Jadi di dalam data waveform ini saya ngambilnya dari stasiun yang pakai UI networknya. Terus untuk datanya itu tahun 2009 di bulan Agustus. Itu sebenarnya lebih random aja Pak untuk pemilihan tanggalnya. Nah dari data Bentar. itu kita Mana sih ya, yang ini bukannya dia yang dibaca ini rednya red kosong bukan sih ini harusnya? Kalau red kosong itu berarti dia kayaknya bakal baca data bawaan deh. Ya sesuai sama yang di bentar. Ini kan kalau ini membaca data waveform memang instruksinya untuk membaca data bawaannya si OpSpy ya. Jadi kayaknya di sini kamu nggak ngambil data dari IU deh. Tapi di sini yang dibaca itu adalah data bawaan. Jadi maksudnya kalau teman-teman ketik red kosong itu pasti akan kebaca data bawaan. Data bawaan itu yang ini nih teman-teman, yang si apa BW ini gitu. Ya kan ya di sini kayaknya kamu nggak ada input untuk masukin networknya kan ya? Ya nggak sih Putri? bentar. Atau di bawahnya? Di bawahnya ada Pak, soalnya itu bisa Oh. diganti-ganti. Ada kalau defaultnya tuh ada yang 2025. Kalau yang saya pakai yang 2009. Ya, oke bentar nah satu-satu dulu. Ini kita mulai, ini kita lagi ngolah yang ini bagian ini dulu ya, yang bagian bawaan ya. Artinya maksudnya yang bawaan udah oke lah ya, udah Iya, bisa Pak. dibaca datanya, udah bisa ditampilin juga statsnya, dan kita juga udah bisa nampilin juga si plotnya ini ya. Meskipun ini masih agak keriting ya. Ya tapi Iya, Pak. ini nah, bagian terkait dengan ini ya nih ya, analisis sinyalnya ini teman-teman bisa jelasin nggak nih kira-kira nih keriting begini karena kenapa? Atau mungkin Putri bisa jelasin nggak nih kira-kira dia tuh begini tuh karena kenapa ya? Eh, ini murni pendapat saya aja. Mungkin karena Iya, iya terdeteksi pendapat aja nggak apa-apa. karena Karena apa? terdeteksi gempa nggak Pak? Karena Karena terdeteksi ada gempa. ya ada gempanya di situ. Oke, jadi yang menggambarkan gempa itu yang mana menurut Putri? Bagian mananya nih? Ini yang 5 sampai 10 yang apa garis-garis apa yang naik turunnya itu tinggi banget. Benar, Beda yang dari dia yang tuh fluktuatif kayak gini ya. Ini tuh menggambarkan ada shock yang tiba yang terbaca di dalam si waveform ini ya. Nah, tapi terkait dengan fluktuasi yang terlihat di sini nih kan ada ini turun naik turun naik. Ini kira-kira karena apa nih Putri? bisa juga karena ini nggak Pak, apa kelingkungannya misalnya ada apa di situ jadi kayak bergetar tapi bukan gempa.
Oke, sip, sip. Ya, makasih banyak ya Putri tanggapannya. Saya pengen dengar tanggapan yang lain juga dong. Menurut teman-teman yang lain, ini tuh dia kayak pola yang muncul nih naik turun kayak gini nih karena kenapa ya? Maksudnya kan kalau emang gempanya di sini, seharusnya ini dia lurus-lurus aja ya. Nah, tapi kira-kira ada yang bisa jelasin nggak kenapa kira-kira dia jadi kayak begini nih? Yang lain silakan. Pas saya harus panggil lagi nih. Saya coba. Oh ya, boleh silakan. Siapa nih yang jawab? Said. Sayed. Oke, gimana nih Sayed? Kalau yang saya lihat kemungkinan gempanya itu kecil, jadi nggak terlalu beda jauh sama yang lainnya. Terus yang di samping kanannya kan ada beberapa puncak-puncak kecil, Mm-mm. mungkin gempa susulan, jadi kayak getaran lanjutan. Gempa susulan ya. Oke, oke. Siap, siap. Oke ya, terima kasih ya Sayed ya untuk apa namanya opininya ya. Jadi apa namanya sebetulnya sinyal gempa yang terekam di sini nih teman-teman itu betul yang tadi kata Putri ya itu adalah yang bagian yang ini nih yang dia tuh fluktuatif di sini nih. Ini menunjukkan ada gempa yang tiba yang terdeteksi meskipun ini nggak terlalu clear kelihatannya karena sebenarnya ini dipengaruhi oleh fluktuasi si yang ini nih yang lebih besar ini nih ya kan yang naik turun yang sebetulnya kalau kita lihat ini fluktuasinya relatively memiliki periode yang panjang ya. Kayak teman-teman bisa bayangin nih, ini kan 0 sampai 5 detik ya. Jadi kayak dia turun 2 detik, naik 3 detik, turun 2 detik, naik 3 detik, turun 2 detik, naik 3 detik ya kan. Turun 2 detik, naik 3 detik dan seterusnya ya kan. Yang kelihatan sebenarnya ini tuh kayak cukup reguler polanya ya. Nah, sebenarnya pola-pola kayak gini nih teman-teman, instead of faktor dari lingkungan, sebetulnya ini tuh lebih karena si sensornya itu sendiri teman-teman, yang mungkin sensornya itu nggak stabil gitu ya. Jadi ini juga kerap terjadi sebetulnya di data, apa namanya, stasiun yang data mentahnya gitu ya, di mana ibaratnya tuh si pusat massa si sensornya itu dia bergeser gitu teman-teman. Jadi dia nggak hanya membaca fluktuasi yang disebabkan oleh sinyal gempa yang datang ya, tapi dia juga bisa terjadi gara-gara ibaratnya apa ya? Mungkin teman-teman bisa bayangin kayak misalnya ini kan ceritanya dia diukur pakai bandul gitu ya. Nah, tapi pusat bandulnya tuh goyang-goyang gitu. Bisa dibayangin nggak? Makanya jadinya apa namanya ada pola-pola seperti ini ya. Atau istilah lain ini sering juga disebut sebagai apa namanya channel response-nya sebetulnya ini teman-teman ya. Jadi ketika ada responsnya seperti ini ya kan, nah maka nanti dia akan bisa, ya ini dikategorikan sebagai noise yang sebetulnya harusnya bisa kita filter gitu teman-teman ya. Jadi naik turun yang ini nih pada durasi tadi ya 2 detik turun 3 detik naik dan seterusnya itu ini merupakan noise yang harusnya bisa kita coba untuk di filter gitu ya. Yang mungkin nanti akan teman-teman juga udah lakukan sih nanti di step 4 ini ya, ada pemrosesan sinyal ya. Nah, jadi ini alasan nanti salah satunya adalah untuk melakukan dead trend ini teman-teman ya. Jadi dengan menggunakan dead trend nanti kita akan relatif mendapatkan dia lebih datar sehingga fluktuasi yang disebabkan oleh sinyal gempa akan lebih terbaca jadinya di situ gitu teman-teman. Ya bisa dipahami nggak sampai sini nih? Ya, jadi itu ya teman-teman yang akan kita dapatkan kalau kita langsung ngeplot ya, seperti yang memang diekspektasikan di sini. Jadi maksudnya yang dikerjakan sama Putri ini udah benar ya, dan memang kita akan expect untuk dapetin seperti ini karena kita belum menerapkan filter apapun di data ini. Ya, jadi ini masih data mentah gitu aja ya. Oke, bisa dipahami nih teman-teman semua? Ya, ini nature datanya seperti ini ya. Jadi, oke, sip. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut Putri. Let's go. Lanjut ke yang nomor 2 nih ya Putri ya. Baru sekarang di sini Putri mengunduh data dari klien ya. Boleh dijelasin nih Putri, apa yang dilakukan di sini Putri? Jadi yang pertama di klien ini kita ngambil data dari irisnya sendiri, terus kita Mm-mm, pilih waktu mana yang kita inginkan. Nah, terus mm-mm, untuk T2-nya ini kita ambilnya 1 menit, jadi T1 waktu yang 0 itu ditambah 60 detik setelahnya. mm-mm, mm-mm, Nah, terus yang ini buat spesifikasi, maksudnya kayak stasiun apa yang bakal kita ambil kan di sini saya IU, terus Anmo. Nah, terus mm-mm, itulah tuh ada channelnya juga. Nah, terus mm-mm, di sini saya di print juga bentuk waveformnya itu selama 1 menit itu mm-mm. udah sih terus di download.
terus di save Oke. di file data yang waveform foldernya. Oke, bentar kita coba running ya. Apakah nanti hasilnya akan sama? Dan oke, nah ini dia ya. Oke, ya jadi ini adalah hasil dari sinyal yang di-download selama 1 menit ya. Oke, good, good. Dan kemudian nanti teman-teman juga nanti mungkin bisa recall lagi ya. Kemarin kita sudah mendiskusikan bahwa penamaan ini tuh berkaitan ada strukturnya ya teman-teman ya. Dimana IU ini adalah networknya, Anmo itu adalah sebenarnya Anmo itu juga berkaitan sama lokasi biasanya ya. Dan 00 ini juga lebih spesifik lagi tentang lokasi. Sedangkan kalau BHZ ini apa nih, Putri? Ingat nggak? Halo Putri? Channelnya bukan Pak. Channel. Channel tuh maksudnya apa tuh channel? Yang lain juga boleh ya kalau mau jawab ya. Ini nggak hanya untuk Putri ya. Pertanyaannya terbuka untuk yang lain juga. BHZ ini apa teman-teman? Komponen vertikalnya. Komponen vertikal, betul banget tuh ya Najwa ya. Jadi kalau teman-teman ingat lagi dalam konteks perekaman sinyal gempa, sinyalnya itu direkam dalam komponen 3 dimensi ya. Karena again ibaratnya teman-teman bisa bayangkan getaran yang direkam itu tuh kita menggunakan sistem seperti bandul gitu yang bisa bergerak kiri kanan atas bawah depan belakang gitu ya. Mungkin teman-teman lebih juga suka menemui ini di HP juga sebenarnya ada tuh namanya giroskop teman-teman. Ya. Jadi giroskop itu adalah sensor yang bisa membaca ya posisi dari suatu sensor gitu ya. Atau ya jadi nanti dia bisa ngebaca kayak kemiringannya apa segala macam ya. Jadi cara membacanya itu adalah dengan memetakan lokasi X, Y, Z-nya gitu ya. Makanya di sinyal seismometer ya untuk mendeteksi gempa itu dia juga punya 3 channel tuh yang kalau teman-teman kayak kita udah diskusi ini ya kemarin ya. Jadi ada biasanya kalau sensornya tuh kita bagi dengan easting sama westing ya. Jadi timur barat. Kemudian ada channel N biasanya tuh merepresentasikan utara selatannya. Dan yang terakhir channel Z itu untuk merepresentasikan komponen vertikal kayak yang tadi Najwa bilang gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke deh, nah terus kemudian nanti dari sini harusnya nanti akan ada data yang terdownload ya, Putri ya. Dan nanti yang terdownload itu ya persis dengan seperti ini ya, gitu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita coba analisis lagi sinyalnya sedikit. Menurut teman-teman kira-kira gimana nih dari sinyal yang direkam sama Putri di sini? Ini tuh ada gempa yang terdeteksi nggak ya? Ada yang gempanya nggak nih teman-teman di sini? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada. Siapa nih yang jawab? Udin ya. Iya betul ya, nggak ada ya. Kenapa? Karena gempa itu, atau mungkin boleh dikasih alasan ya, kenapa nih nggak ada? Nggak Tahu ada dari mana? yang signifikan. Nggak ada fluktuasi yang signifikan gitu ya kan ya. Karena memang kemarin kita juga udah bahas bahwa dalam konteks gempa seismik, itu tuh pola yang muncul tuh yang kita ekspektasikan, yang bisa kita lihat ketika ada gempa tuh adalah ada sinyal P dan sinyal S itu ya. Yang sebenarnya ini terekam nih di sini ya. Di mana sinyal P itu biasanya akan memiliki amplitude lebih kecil, sedangkan sinyal S-nya itu akan memiliki amplitude yang lebih besar ya. Sedangkan kalau di sini ya nggak ada ya. Jadi getaran-getaran yang muncul di sini ini akibat noise saja gitu ya. Gitu teman-teman. Oke sip ya, terima kasih Udin untuk jawabannya. Kita akan lanjutkan lagi nih ya. Berikutnya apalagi nih Putri, boleh dilanjutin lagi nih karena palingnya Putri ya. Boleh dijelasin lagi Putri untuk langkah ketiga di apa ini? Di sini tuh saya melakukan pemotongan buat apa namanya datanya itu kan ada 60 ya diambil jadi cuma sekitar berapa ya kok tadi tuh ya sekitar 20 detikan gitu. Nah diisi. Mm-mm. Sekitar 20 detikan ya. Iya kayak gitu ya. Makanya jadi di sini ngambilnya tuh ambil data dari ini ya, start trim sama end trimnya ya. Bentar ini tapi start trimnya tuh 20 detik setelah T1 ya. Sedangkan end trimnya tuh 10 detik setelah 10 detik ngambilnya. Tapi tadi sebelumnya berapa sih? Oh, dia ceritanya artinya oke, mungkin bisa dijelasin dulu deh Putri ini ceritanya yang dilakukan di sini jadi apa nih? Bagian mana, segmen mana jadi yang diambil dengan trimming ini Putri?
Ini saya ngambil dari detik yang ke 20 sampai ke 30 Pak, yang itu ya, Betul, karena yang durasinya dibagi. 10 ini ya. Oke, oke. Ya, Sip, sip. Nah, terus habis itu, ini kalau kita running, dia bakal jadi seperti ini ya. Oke, ya, sip, sip. Oke, nice Putri. Lanjut, lanjut. Berikutnya ada apa lagi? ini saya melakukan pemrosesan sinyal di sini kayak menerapkan kayak bypass filter, terus kayak dan lain-lainnya mungkin. Oke, oke. Ya, cuma di sini sih ketika kita udah terapkan filter, karena memang sinyalnya ini dia tidak memiliki informasi gempa ya. Jadi sepertinya even kita udah running pun ya dia nggak bakal bisa melihat gempa jadi lebih clear ya. Karena maksudnya again ini nggak ada gempa yang terekam gitu ya kan ya. Oke, jadi ya pada akhirnya prosesnya ini bisa aja dilakukan ya, tapi ya jadinya nanti nggak bakal terlalu kelihatan gitu ya kan ya. Mungkin Oke saya deh, mau sip, sip. izin tanya, saya mau tanya Silakan. apa mungkin kan Mm-mm. yang kebetulan yang data saya kan nggak ada gempanya ya Pak. Itu cara Mm. cari data gempanya tuh dicoba satu-satu apa gimana Pak? Oke, good question. Jadi saya rasa mungkin ini bukan isunya Putri aja, karena tadi saya juga sempat lihat tugas-tugas yang lain kayak mana nih gempanya nggak ada yang kelihatan. Ada atau mungkin saya coba tanya deh dari semuanya ada yang pas kerjain soal nomor 1 sampai ini ada yang dapat ada gempanya nggak? Karena Saya kan ini enggak. saya coba. Siapa yang enggak? Udah enggak dapat juga ya. Iya saya cuma Enggak. nyuruh untuk ini doang ya. Di instruksinya ini untuk waveform berdurasi 1 menit ya. Jadi kayak untung-untungan jadinya ya. Karena waktunya juga jadinya random ya. Makanya Udin nggak dapat ya. Yang lain gimana? Nggak dapat semua? Saya nggak dapet. Gak ada Sayed kecil tuh. ada kecil. Oke. Yang lain ada lagi nggak yang dapat? Nggak ada ya. Oke deh. Sama. Emangnya kalau yang bagusnya itu gimana sih, Pak? Yang bagus itu yang ada data gempanya gitu ya kan, yang ada P sama S-nya. Ya kayaknya kita Gibran pernah nunjukin kan tuh yang ada bisa di apply STA LTA-nya. Itu Iya, tuh data tapi nggak gempa. bagus. Jadi sebenarnya apa namanya justru challenge dari ini kalau kita ngomongin pipeline dari pengolahan data gempa ya. Ini kan sebetulnya gempa itu tuh di apa namanya? Ya kita nggak tahu kan apa maksudnya gempa itu terjadinya kapan gitu ya kan. Maksudnya justru harapannya dengan menganalisis sinyal seismik yang terekam di stasiun, kita jadi tahu nih oh ada gempa nih di momen ini kayak gitu. Dan posisinya di mana, lokasinya di mana itu bisa ditentukan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya nanti analisis yang dilakukan adalah dari setiap data yang terekam itu tuh kita akan scanning gitu ibaratnya. Dan cara scanningnya gimana? Cara scanningnya tuh adalah ya ini nih, kita akan capture untuk setiap detiknya ya kan. Misalnya setiap 10 detik 10 detik ya kan. Yang saya ngebayangin idealnya sih prosesnya itu bisa dilakukan secara kalau ngomongin real time ya. Jadi kalau dia ngomongin real time, jadi setiap detiknya itu nanti ini tuh semuanya ini akan masuk nih ke dalam apa namanya sistem komputasi untuk mendeteksi adanya gempa atau enggak gitu ya kan. Nah, ketika data gempa terekam, maka nanti akan terdeteksi adanya sinyal yang muncul seperti ini nih, gitu ya kan. Nah, jadi nanti ketika sinyal yang muncul seperti ini ya kan, nah itu nanti penerapan filter yang tadi dijelasin sama Putri ya, mulai dari filter frekuensi, spektrogram segala macam, itu tuh nanti akan memperjelas gitu bahwa di situ tuh ada event gempa seperti itu. Dan kemudian nanti berikutnya yang akan diambil sebagai data primary-nya itu adalah waktu tiba si gelombang P-nya dan waktu tiba gelombang S-nya kayak gitu. Kebayang nggak nih teman-teman sampai situ? Ini ngomongin soal aktualnya ya teman-teman, yang aktual bagaimana data ini diproses dengan apa dengan mata dengan apa maksudnya tanpa informasi sebelumnya gempanya tuh terjadi di mana seperti itu. Bisa dipahamin sampai sini? Gitu ya. Nah, namun di sisi lain nih kalau misalnya dalam konteks analisis ulang ya, maksudnya gini, ketika suatu sinyal sudah terdeteksi ada gempanya ya kan ya. Nah, itu ada bisa dilakukan proses lanjutan untuk menentukan gempanya ada di mana. Nah, itu untuk menentuan lokasi gempanya itu unfortunately kita nggak ngebahas itu ya. Tapi ada prosesnya yang intinya dari waktu tiba P sama waktu tiba S-nya itu nanti bisa masuk ke suatu program dan dari program tersebut itu nanti akan bisa kita dapetin tuh informasi gempanya. Gempanya ada di mana dan kapan gempanya terjadi. Gitu.
ya. Dan dalam sistem OpSpy atau mungkin dalam sistem network ini ya, jadi dalam sistem kita ngomongin soal cloud datanya si data seismik, itu disebut sebagai data event catalog ya. Jadi kalau teman-teman ingat di perkuliahan kita sebelumnya, bentar saya akan tampilin notes-nya deh kemarin. Wait teman-teman. Kok saya nggak bisa mindahin? Oh, ini dia. Oke, jadi ini kelihatan nggak OneNote-nya teman-teman? Kan, Pak. Kelihatan ya? Oke deh. Nah, jadi dari yang apa namanya? Jadi waveform data ini adalah data utama, tadi ya data primary yang terekam sama si stasiun ya kan. Dan kemudian dari si waveform ini nanti diolah ya kan sehingga kita bisa mendeteksi gempanya tuh apa waktu tibanya P sama S-nya kapan ya kan. Nah, dari waktu tiba itu nanti ada proses yang tadi saya bilang ya untuk menentukan lokasi gempanya ada di mana dan kapan terjadinya ya kan. Nah, kemudian once sudah diproses, nah itu berarti biasanya datanya itu akan disimpan dalam bentuk event data gitu teman-teman. Ya. Dan data event ini yang data yang sudah diolah itu juga ada bisa diakses juga tuh di cloud-nya nih teman-teman ya. Dan teman-teman bisa akses dengan menggunakan apa functionnya kemarin tuh. Ini kan yang kemarin kita ngebahas untuk ngeakses data stream ya. Nah, tapi si data event itu dia juga bisa diakses nih teman-teman. Tapi kemarin kita belajar untuk ngeakses data gempa nggak sih? Kayak belum ya? Belum ada. Ya nanti mungkin saya akan tunjukkan deh bahwa intinya data gempa itu juga nanti bisa diakses nih teman-teman. Oke? Di OpSpy. Dan mungkin nanti akan kita bahas hari ini gitu ya. Nah, long story short, nanti jadi ketika memang kita mau melakukan data pengolahan ulang yang kita ekspektasikan sinyal yang kita capture itu memiliki sinyal gempa gitu ya, maka mungkin ada baiknya untuk kita melihat nih asosiasi antara gempa yang udah direkam sebelumnya, yang udah diproses gitu ya, dengan dari mana lokasi gempa itu ditentukan gitu ya. Maksudnya sinyal mana yang merekam gempa tersebut gitu ya. Nanti kita akan diskusikan bagaimana cara melakukan itu gitu ya sehingga dari situ nanti kita bakal bisa ekspektasikan untuk mendapatkan data yang lebih bagus lah, yang lebih terekam yang seperti ini gitu ya sifatnya. Gitu. Ya kira-kira kebayang nggak teman-teman? Ya jadi artinya balik lagi ya. Maksudnya kalau emang kita picking random, ya kan kita capture random ya sebenarnya emang less likely untuk langsung dapetin gempanya gitu ya. Jadi maksudnya kalau emang kita mau dapetin sinyal gempa yang memang udah terjadi, yang udah diproses, kita perlu tahu dulu tuh gempanya terjadinya kapan ya kan dan kemudian nanti kita bisa capture dengan waktu yang sesuai seperti itu ya. Oke. Nah, oke deh, sip-sip. Saya rasa mungkin cukup kali ya buat Putri. Terima kasih udah memaparkan apa yang telah dikerjakan ya. Di mana Putri di sini? Saya kasih point lagi di sebelah sini. Oke, good. Ya, ada pertanyaan nggak teman-teman dari pekerjaan yang telah teman-teman lakukan? Atau mungkin tadi kayaknya Sayid bilang Sayid dapat sinyal dikit ya. Sayid mau nunjukin nggak pekerjaannya Sayid? Saya nggak dapat sinyal. Oh, nggak dapat. Bisa. Ya. Oh, oke. Berarti semuanya nih nggak ada yang dapat ya berarti ya. Oke. Sip. Nggak apa-apa, teman-teman. Oke, sip. Nah, kalau gitu sekarang kita akan lanjutkan ya ke bagaimana sebetulnya bentuk dari eh, sinyal, bentuk dari hasil perekaman yang sudah memiliki data gempa yang terekam gitu, teman-teman ya. Mungkin saya akan buka file saya. Ini OneNote saya, OneNote Visual Code-nya masih kelihatan kan ya, teman-teman ya? Masih, Pak. Oke, sebentar teman-teman. Kita open di sebentar ya teman-teman. Perkuliahan analisis sinyal digital. Oke.
Oke. Ya, ini jadi ada ya script yang bisa kita running. Jadi ini sebagai contoh aja sih teman-teman ya. Jadi kan kalau misalkan kita punya apa namanya? Ya kita bisa import klien kemudian habis itu misalkan kita define klien yang kita baca itu adalah data dari Iris dan networknya misalkan kita baca network NC. Nanti dia akan bisa menampilkan kan nih ya apa namanya network yang merekam apa namanya network dari si sensor tersebut gitu ya dengan cara ya kayaknya kalau bagian ini sih ini kita udah bahas kemarin ya teman-teman ya terkait dengan menampilkan data dari stasiun teman-teman ya dan mungkin nanti data yang penting juga untuk teman-teman pelajari ya berkaitan dengan menentukan mana stasiun yang membaca gempa tertentu itu kita harus mengetahui stasiun itu aktif pada periode kapan gitu ya. Makanya jadi di sini tuh untuk menampilkan daftar stasiun ini kita bisa tampilkan juga koordinatnya, kemudian juga periode aktifnya teman-teman ya. Dan untuk periode aktif sendiri itu nanti teman-teman bisa tampilkan dengan menggunakan ini nih apa namanya start date sama ya start date sama start apa sama end date-nya berapa gitu teman-teman. Oke ya, nanti kalau misalkan ini di running ya nanti di sini sih dia bakal memberikan kita daftar dari stasiun yang terasosiasi pada network NC ya kan ya. Dan kemudian nanti di sini dia juga akan menampilkan details terkait dengan posisinya di mana dan apa periode aktifnya itu di mana gitu ya. Anyway, kayaknya saya juga perlu menyampaikan bahwa sebetulnya instead of ngeraba-raba pakai OpsPy, teman-teman juga sebetulnya bisa mengakses atau mendapatkan visualisasi yang lebih interaktif dari stasiun yang available untuk diamati ya dengan menggunakan Gmap nih namanya teman-teman. Saya akan tampilkan browser. Oke, ini dia. Jadi teman-teman bisa lihat browser yang saya tampilkan gak nih? Ya. Jadi mungkin kalau kita refresh. Ya ini karena udah ada boundary sih. Mungkin saya bikin kayak gini dulu location nih. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi apa namanya? Ini kan adalah peta dunia seperti teman-teman bisa lihat ya. Dan misalkan di sini tadi untuk konteks yang tadi tuh. Jadi ceritanya di sini saya ingin melihat misalkan kita ingin mencari nih data dari stasiun apa saja yang aktif di daerah Amerika gitu ya kan. Nah, maka kita bisa menggunakan si fitur ini ya, Gmap ini. Apa sih namanya? AirSAG ya namanya. Apa kepanjangan SAG-nya? Ya itu deh pokoknya. Nah, nanti teman-teman bisa apa namanya buat box gitu ya. Jadi ini ada location box namanya. Kemudian tinggal klik aja draw boundary. Nah, terus kemudian nanti setelah itu kita bisa setelah dapatin draw boundary-nya, nah kita bisa klik update map untuk mendapatkan informasi terkait stasiun apa saja yang available di sini gitu teman-teman. Oke. Nah, ini memang mungkin akan text time apalagi kalau misalnya stasiunnya itu agak lama gitu ya. Jadi ya emang sabar-sabar aja gitu ya. Ini kalau nggak salah dia ada sekitar 80 ribuan data deh. Emang kalau nggak salah Amerika itu jadi stasiun apa negara yang memiliki stasiun pengukuran gempa terbanyak gitu ya. Karena memang kalau kita ngomongin di daerah sini nih ada fitur apa namanya subduksi juga ada zona subduksi. Makanya nanti teman-teman bisa lihat di sini tuh pegunungannya cukup banyak gitu ya. Tuh banyak banget ya. Gitu teman-teman ya. Nah, terus kemudian dari sini nanti dia akan menunjukkan tuh apa namanya dengan kode warna yang berbeda ya, yang berkaitan sama network gitu ya. Nah, sedangkan kalau nggak salah dari yang tadi saya apa namanya buat di script itu tuh dia tuh menggambarkan stasiun NC. Tadi NC itu yang mana ya? Kalau nggak salah ada di sekitar sini deh, yang warna biru ini deh kayaknya. Gitu. Tapi ya pokoknya banyak lah macam-macam ya teman-teman. Jadi intinya nanti teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya kan antara data centernya dengan si apa namanya si
stasiun yang dipilih kayak gitu teman-teman ya. Eh, ini boundaries planet. Ya mungkin kalau misalkan kayak tadi ya teman-teman, misalkan di sini saya pengen ngambil sesuai sama yang tadi ada di VS Code-nya. Ini saya ngambil data yang NC itu maksudnya ini berarti tinggal diisi aja si networknya itu pilihnya dibatasi ya, networknya diambil dari network NC aja. Nah ini dia teman-teman ya secara visual kayak gini ya. Oke, bisa dibayangin nggak tuh teman-teman? Jadi maksudnya si maps ini bisa teman-teman gunakan sebagai apa namanya sebagai gambaran awal untuk mengobtain data dari OpSpy-nya kayak gitu teman-teman ya. Jadi kayak misalnya tadi kita mau obtain data NC ini ya kan. Nah itu nanti berarti kita bisa ya tadi ya ambil dari sini ya dari client name-nya Iris. Ini sebenarnya di sini tuh ini bisa diklik sih more information. Aduh, saya harusnya klik new tab nih. Ya udahlah. Nah, ini jadi maksudnya nanti di sini tuh ada apa namanya ada archivernya ya. Jadi data si stasiun tersebut itu disediakan oleh banyak klien ya, tapi ya salah satunya di sini ada Iris, makanya jadi nanti teman-teman bisa apa namanya set Iris sebagai klien yang digunakan untuk mengakses data tersebut kayak gitu ya. Oke. Nah, tapi ini kan Amerika ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau akses data stasiun yang aktif di Indonesia, tentu juga bisa ya. Berarti caranya ya sama seperti tadi. Ini mungkin kita coba hapus dulu, karena kita ingin coba untuk mengambil semua stasiun yang mungkin aktif di daerah sini ya. Nah, terus kemudian kita bisa draw boundary. Misalkan di sini teman-teman mau interest kemana? Misalnya kita ambil data di daerah sini deh, misalnya daerah Jawa Barat, Jakarta gitu ya, Bandung. Nah ini kalau misalkan kita update maps-nya, ya nanti dia akan menunjukkan lagi nih stasiun-stasiun yang available di sini gitu ya, data stasiun yang available di sini ya. Nah nanti teman-teman bisa lihatnya ada data 3M dari data centernya Auspas. Ini ada juga data AM ya dari Raspi Shake dan seterusnya tuh, gitu teman-teman. Oke. Bisa dibayangin ya sampai sini teman-teman kayak gitu ya caranya untuk apa namanya mendapatkan informasi terkait dengan stasiun dan persebarannya di mana aktifnya kapan aja kayak gitu ya. Di sini juga sebenarnya udah ada informasinya tentang operating range-nya juga di sini ya. Jadi ini adalah periode aktifnya dia tuh di waktu kapan aja gitu ya. Oke, jadi itu teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan menunjukkan bahwa misalkan di sini kita mau coba untuk menganalisis data gempa mungkin yang terekam di daerah sekitar Jawa Timur gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita coba untuk setting lagi boundary-nya, ya kan? Nah nanti kita bisa, sorry. Ya, nanti teman-teman bisa lihat ya di sini ada boundary yang bisa kita buat di sini ya. Dari border ini nanti kita akan lihat nih ada daerah Jawa Timur ya kan ya. Yang meskipun nanti di sini ada bisa jadi ada gempa-gempa nih. Misalkan di sini kita mau fokuskan di sini ya daerah sini dan kemudian kita pengen lihat gempanya terjadi kapan dan kira-kira stasiun mana yang merekam kayak gitu teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau misalnya ngomongin soal gempa, sebetulnya gempa itu yang paling prominent, yang paling sering terjadi itu tuh ada di daerah patahan ya, dan daerah subduksi ya. Dan daerah subduksi itu kan adanya di laut bagian sebelah sini ya, yang mengarah ke samudra apa ini, Australia ya. Jadi kalau misalkan kita coba ambil apa namanya segmen yang lebih luas, mungkin kita bisa ambil segmen di sekitar rentang ini misalnya gitu ya. Dan kemudian nanti ya udah nanti dia sebenarnya sih mostly stasiunnya itu akan membaca dari stasiun yang apa namanya yang terekam ya di dalam si region ini gitu. Oke. Nah, jadi sekarang maksudnya yang saya mau coba jelaskan di sini adalah di sini kita bisa coba lihat nih beberapa stasiun yang kira-kira aktif di sini ya. Salah satunya adalah di sini ada stasiun Geophone ya kan, yang aktif di rentang 2008 sampai sekarang nih ada GE Jagi di sini ya. Dan kemudian habis itu di sini juga ada ya stasiun-stasiun lain juga tentunya gitu teman-teman ya. Nah, jadi
di sini yang mau saya tunjukkan adalah ini kelihatan juga nggak ya? Masih VS Code-nya kelihatan nggak teman-teman? Kalau saya ganti seperti ini. Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, jadi misalkan di sini sekarang kita ingin coba untuk ini saya pindahin aja deh. Saya pisah ya code-nya. Jadi sekarang di sini misalkan kita setup seperti ini ya. Jadi konfigurasi ini akan memberikan kita ini ya apa namanya akses untuk stasiun geofone gitu ya kan yang berada pada box ini nih teman-teman. Jadi ini kita menggunakan minlat maxlat itu untuk merepresentasikan boundary kayak gitu ya kan. Nah, terus sekarang di sini kita akan mencoba untuk melakukan scanning atau mungkin mengambil data dari gempa yang kira-kira terjadi di sekitar sini gitu ya. Jadi untuk mencari gempanya itu kapan ya, untuk mencari gempa yang terjadi di daerah ini ya. Itu nanti kita bisa define dulu start time sama end time-nya dulu gitu ya. Jadi di kasus ini ceritanya kita ingin mencoba untuk mencari gempa yang terjadi di antara tahun di dalam rentang tahun 2014 nih gitu ya. Nah, berikutnya di sini sekarang kita bisa menerapkan algoritma untuk mencari gempa nih teman-teman ya. Jadi pertama di sini dia akan kita bisa define dulu nih radius untuk pencarian gempanya ya kan. Nah, terus kemudian habis itu di sini dia ambil data dari klien mana ya kan. Nah, terus habis itu nanti di sini kita bisa ini print ini untuk membantu untuk ini aja sih menampilkan outputnya ya. Nah, tapi utamanya tuh working saya di sini teman-teman ya. Jadi ini saya kayak bisa zoom nggak sih biar lebih gede. Nah, jadi di sini ada ini teman-teman. Kita bisa define data yang namanya CAT ya. Biasanya CAT itu stands for catalog ya. Dan catalog itu artinya tuh ya informasi tentang eventnya itu terjadi kapan dan di mana gitu ya. Jadi dengan menggunakan client get events itu nanti kita akan bisa mendapatkan informasi terkait dengan gempa pada rentang antara start time dan end time dengan di antara latitude sama longitude yang tadi kita batasi seperti itu ya. Nah, nanti karena di sini dia menggunakan try if gitu ya. Jadi nanti di sini dia akan menunjukkan outputnya. Jadi kalau misalnya di dalam box yang tadi kita udah define, di dalam waktu yang kita udah define juga itu ternyata nggak ada output gempa ya, nanti dia akan menampilkan bahwa tidak ada gempa yang terdeteksi pada area tersebut gitu ya. Nah, namun kalau misalnya ada gempa nanti dia akan menghasilkan outputnya gitu ya kan berapa. Nah, jadi sekarang kita coba untuk running ya teman-teman ya. Mungkin saya akan pisah dulu deh untuk ini adalah variabel setup-nya jadinya ya teman-teman. Jadi setup variabelnya adalah ini. Ya nanti teman-teman bisa coba untuk ganti-ganti aja sesuai dengan yang teman-teman akan gunakan nantinya ya. Nah, jadi sekarang untuk bagian sini ya mungkin sama print-nya juga ya teman-teman ya. Ini saya cut lagi aja, kita buat code baru. Nah ini, jadi nanti di sini dia akan melihat nih ada berapa gempa yang terjadi di dalam box ini pada rentang waktu segini. Dan kemudian ternyata didapat nih ada 246 event gitu ya. Oke. Nah ini sebenarnya bisa juga nih langsung diplot gitu ya kan ya. Dari 246 event ini distribusinya akan berada di daerah mana-mana gitu ya. Oh anyway, untuk si distribusi gempa itu juga ini sebetulnya bisa divisualisasikan juga sih. Maksudnya bisa dilihat juga dari data mapnya Iris punya nih. Coba ya, saya tapi agak lupa ininya apa. Kalau nggak salah IEB deh. Interactive Earthquake Browser. Iya betul yang ini. Ini browser saya masih kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, ini dia minta control zoom untuk. Oke, jadi di sini nanti teman-teman bisa lihat ini dia akan menampilkan data 1000 gempa yang muncul yang terdeteksi di viewing window-nya yang kita punya kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk daerah yang tadi kita punya di awal yaitu kita expect untuk mendapatkan gempa yang mungkin terjadi di daerah sekitar sini nih, gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, balik lagi ke sini ya.
Nah, setelah kita udah menemukan bahwa di dalam box dan di dalam rentang waktu tersebut itu terjadi sebanyak 246 gempa, ya kan? Nah, itu nanti kita bisa coba untuk mencari nih, kira-kira stasiun mana yang sedang aktif yang mengukur gempa tersebut gitu ya. Nah, ini jadi ada promnya gitu ya. Nanti di sini kita bisa coba untuk running aja. Jadi, jadi intinya ya, nanti teman-teman bakal bisa lihat di sini dari informasi untuk setiap stasiun setiap event ini. Jadi tadi kan ini ada data katalog ya, teman-teman ya. Jadi dari si data katalog ini kita udah bisa mendapatkan ada berapa banyak event yang terekam di dalam box tersebut ya selama rentang waktu tersebut ya. Nah, sekarang di sini kita akan coba untuk mengasosiasikan nih gempa tersebut itu terekam oleh stasiun yang paling dekat yang mana gitu ya. Nanti saya akan berikan ya skrip ini untuk nanti teman-teman explore lebih jauh ya. Nah, cuman nanti di sini tuh teman-teman bakal bisa lihat si program ini akan bekerja untuk mengasosiasikan nih gempa yang terjadi dan stasiun mana yang membaca gempa tersebut gitu. Oke. Jadi di sini ada salah satunya adalah misalnya ini ada 00 ya. Ini artinya ini gempa yang terbaca oleh si skrip ini pertama kali. Ini kayak dia ngebacanya mundur deh. Jadi dia ngebacanya tuh dari yang gempa terakhir yang terjadi di tahun 2014 itu ya. Nah, jadi ternyata ada di gempa di tahun 2014 di bulan 12 tanggal 27 jam 2 siang UTC ya. Dengan magnitudo segini, latitude segini, longitude segini ya kan. Dan ini terdeteksi dibaca oleh stasiun ini nih, GE PLAI gitu ya kan. Yang aktifnya di rentang segini nih. Ini kalau misalnya aktifnya 2011 sampai non itu artinya dia masih aktif sampai sekarang gitu teman-teman ya, masih membaca data gempa gitu ya. Nah, sehingga berikutnya, jadi artinya dari sini nanti teman-teman udah dapat ide nih bahwa oh kita bisa nih coba untuk ngambil sinyal di stasiun ini pada rentang waktu segini, kayak gitu teman-teman. Bisa dibayangin nggak? Ya. Nah, ini dia masih proses nih karena tadi kan di blok ini tuh yang terbaca gempa tuh ada berapa deh? 246 gempa ya. Nah, jadi mungkin nanti di sini dia masih prosesnya masih bekerja ya untuk mengasosiasikan gempa-gempa mana yang terbaca pada momen tertentu kayak gitu teman-teman. Stasiun mana yang bisa membaca gempa yang terekam di sini gitu teman-teman. Jadi ya sambil kita tunggu aja lah. Atau ini kayak saya bisa buka deh, scrollable elementnya udah bisa dibuka belum ya? Oke, dia harus nunggu selesai dulu teman-teman. Sebentar lagi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, there you go. Oh, ada 245. Soalnya mulainya dari 00 ini ya, ID-nya ya. Oke. Nah, ini ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa ada gempa yang terbaca oleh 1 stasiun, 2 stasiun, dan juga 3 stasiun juga ada tuh ya. Nah, berikutnya nanti teman-teman tinggal pilih aja nih, kira-kira data mana yang teman-teman mau baca gitu ya kan. Misalkan di sini kita coba untuk pilih, ini kayaknya saya skrip berikutnya udah memilih salah satu gempa tertentu deh. Jadi misalkan di sini saya memilih gempa yang terjadi, jadi maksudnya dari skrip sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa ada gempa nih yang terjadi di sini, ya kan? Dan dari asosiasi yang tadi di running di skrip sebelumnya, kita juga mendapati bahwa gempa tersebut dibaca oleh ketiga stasiun ini nih, JAGI, SMRI, sama UGM, ya kan? Nah, maka berikutnya di sini kita bisa coba untuk nge-capture nih sinyal yang terekam oleh ketiga stasiun ini di rentang segini ya, di rentang sekitar waktu ini ya. Nah, maka di sini kita bisa define waktu untuk ngambil snapshot-nya ya, untuk nge-capture-nya. Kita bisa ambil data misalnya T-before-nya itu adalah 60, jadi maksudnya 60 detik sebelum si origin time ini. Ya, jadi ini T1-nya nih teman-teman ya, ini origin time minus T-before ya. Ini mirip kayak yang dibikin sama Putri juga tadi ya. Nah, sedangkan T2-nya ini adalah ini 240 setelah T after gitu ya kan. 240 itu berapa sih berarti? Ya 4 menit setelah ya. Jadi 1 menit sebelum dan 4 menit setelah gitu ya kan. Nah, berikutnya nanti di sini kita bisa ngambil nih waveform setiap stasiun karena maksudnya di sini kan stasiunnya ada 3 tadi ya. Jadi di sini nanti kita bisa coba untuk get waveforms ya kan, dengan informasi dari networknya yang mana, stasiunnya apa, locationnya apa, channelnya di mana, dan juga T1, T2-nya itu menggambarkan dari mana sampai kapan gitu ya kan. Dan kemudian ini sekalian ya, biar nanti visualnya bagus,
Di sini kita coba terapkan di min sama di trend gitu ya kan. Dan juga taper. Atau mungkin kalau misalkan kita coba untuk bandingkan ya hasil sebelum dan setelah di filter, mungkin saya coba off dulu bagian sini ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk run ya bagian ini ya, teman-teman. Wait. Oh, ini dia. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi, apa namanya, dari asosiasi yang tadi ya, kita bisa membaca bahwa ada gempa yang terjadi di sini dan dibaca oleh stasiun ini, ya kan? Dan dengan menggunakan scripting seperti ini, dia bisa nantinya akan ngeplot nih, apa ketiga waveform secara tumpuk menumpuk gitu ya. Nah, ini dia seperti ini nanti teman-teman plotnya. Oke. Jadi nanti teman-teman apa ketika memang bisa berhasil mendapatkan data gempa yang terbaca itu nanti dia akan terlihat seperti ini nih. Jadi ini terlihat ya bahwa ketiga stasiun itu membaca gempa yang sama ya karena maksudnya di waktu yang sama terjadi sinyal yang serupa juga ya kan. Meskipun waktu tiba untuk masing-masing gempa itu berbeda ya. Maksudnya untuk masing-masing stasiun berbeda ya. Karena kemarin kita udah sempat diskusikan juga kan ya secara logika stasiun yang berjarak paling dekat dengan gempanya itu pasti akan gempanya akan nyampe duluan ke stasiun itu gitu logikanya. Oke. Jadi kalau kita compare nih antara ketiga sinyal ini ya mungkin di sini teman-teman bisa lihat ini sinyalnya cukup bagus. Nah, tapi ini yang karena mungkin belum difilter ya jadi ini masih kelihatan rada noisy gitu ya. Gitu. Oke, nah ini coba deh kalau misalnya kita coba untuk apply filternya tadi nih ya, si dead trendnya kita apply, linearnya juga kita apply, dan juga tapernya juga kita apply. Oke, nah dia masih kayak gini nih teman-teman ya. Jadi ini bagian ini nih emang kayaknya nggak ketolong. Tapi ya somehow teman-teman bisa bandingkan ya di stasiun yang works normally, itu dia harusnya bisa terbaca seperti ini ya, terbaca jelas gitu gempa P dan juga gempa S-nya. Sampai sini bisa dibayang nggak nih teman-teman? Dan workflow-nya bisa dibayangin teman-teman dari yang tadi kita lakuin. Nanti saya akan share script ini, jadi no problem. Yang penting nanti teman-teman ngerti idenya dulu gitu ya, bahwa itulah cara untuk kita bisa ngambil data dari waveform yang memiliki yang merekam gempa tertentu gitu. Oke. Nah, udah deh dari situ nanti ya banyak hal sih yang bisa kita lakukan ya berkaitan dengan analisis sinyalnya untuk ya misalnya kayak STA-LTA-nya yang kemarin bisa diterapkan juga ya kan dan terus kemudian habis itu teman-teman juga nanti mungkin bisa untuk plotting ya dari ketiga stasiun ini dan juga gempa yang terjadi itu kalau misalkan kita coba visualisasi itu seperti apa distribusinya ya. Nah ini jadi karena di sini tadi ngambil data dari ketiga stasiun ini dan eventnya itu tadi terjadi dengan data seperti ini ya. Jadi ini bisa langsung diplot aja. Dan kalau diplot itu nanti akan terlihat seperti ini ya. Dan kalau kita lihat dari posisi gempa relatif terhadap si stasiun, memang terlihat di sini gempanya itu lebih dekat dengan stasiun yang UGM ini ya. Kemudian berikutnya ada Jagi dan juga SMRI. Sekarang mari kita lihat ya apakah benar dia nyampe duluan di UGM. Nah ini teman-teman bisa bandingkan ya. Dia betul ya, nyampe duluan tuh di UGM karena dia lebih dekat ya kan. Terus ternyata berikutnya ke Jagi, terus habis itu baru ke SMRI ya. Jadi dia nyampainya ke sini duluan nih gempanya ya. Terus ke sini, terus ke sini. Anyway, dia jalannya nggak gini ya. Dia akan nyebar ke semuanya gitu teman-teman ya. Jadi gelombangnya itu kayak ya teman-teman mungkin sederhananya gambarnya ya kayak percikan air aja gitu ya. Kan kalau teman-teman bayangin ketika teman-teman ngejatohin batu ke dalam air gitu ya kan, itu kan nanti akan ada ripple yang terbentuk ya, yang seperti ini. Kebayang nggak tuh teman-teman? Ya. Nah jadi dari sini terlihat jelas bahwa gempanya itu nyampe ke UGM duluan gitu ya, gelombangnya gitu ya. Nah disusul ke Jagi, nah berikutnya baru ke si SMRI-nya gitu. Karena kan gempa itu kan merambat ke semua arah kan gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Oh, udah tutup aja. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman sampai sini? Udah ya, cukup ya, kayak gitu ya. Oke deh, sip.
Ya, sebenarnya ini teman-teman ya, materi perkuliahan kita hari ini kelihatannya cuma sampai sini dulu karena apa namanya nanti kita bakal coba untuk berikutnya sebenarnya kita udah bakal masuk ke UTS kan ya minggu depan ya. Nah, tapi tenang aja kita nggak bakal ada ujian, as in ujian, tapi lebih ke project aja dan projectnya itu nanti akan lebih ke applying semua yang udah teman-teman pelajarin sih di mata kuliah ini gitu ya. Jadi nanti akan saya coba buatkan ya project yang harus teman-teman bekerjakan berkaitan dengan sinyal audio maupun sinyal gempa gitu sih teman-teman. Oke. Dan nanti skripnya tadi juga nanti saya akan share, jadi nanti teman-teman bisa coba untuk lakukan hal yang serupa, misalnya untuk improving tugas yang teman-teman udah kerjain atau nggak usah lah ya yang udah dikerjain ya udah. Jadi paling nanti itu nanti akan teman-teman bisa pakai untuk project yang akan saya berikan untuk UTS-nya nanti seperti itu. Gitu sih teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Cukup? Udah ya? Baik, kalau udah cukup mungkin seperti itu dulu. Jadi nanti saya akan segera masukkan ya instruksi untuk projectnya seperti apa dan kemudian untuk UTS-nya nanti sebenarnya saya lagi mikirin nih formatnya apakah kita perlu untuk ada presentasi atau mungkin cukup untuk saya melihat hasil pekerjaan teman-teman. Tapi untuk fixnya nanti gimana saya akan infokan lagi ya mungkin melalui Felicia atau Evrita gitu untuk disampaikan ke teman-teman yang lain. Udah ya, gitu aja ya teman-teman ya. Oke deh, sip. Kalau udah aman berarti semuanya, ya saya rasa mungkin cukup kita sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih banyak untuk partisipasi di kelas kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita. Kapan lagi orang? Ya, pertemuan kita untuk proyeknya nanti. Karena kayaknya sih setelah UTS nanti teman-teman akan melanjutkan perkuliahan ini dengan Pak BHI ya. Dan nanti mungkin akan lebih fokus ke kalau kemarin jadi intinya yang membedakan adalah kemarin kita tuh fokus di time series analysis ya sampai ke multi channel. Nah, nanti berikutnya mungkin nanti akan teman-teman lebih berfokus pada frekuensi analysis nanti bareng sama Pak Bambang ya gitu ya. Oke deh, baik kalau gitu makasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita di presentasi project kalau memang jadi. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Gitu.